Jadi di pertemuan lalu kita sudah bahas masalah populasi, kita juga membahas masalah sampel, distribusi sampel, terus mendapatkan probabilitas untuk yang lebih kecil atau lebih besar dari satu sampel tertentu. Kemudian kita juga membahas tentang rata-rata sampel, distribusi rata-rata sampel, kemudian mendapatkan probabilitas untuk yang lebih kecil atau lebih besar dari rata-rata sampel. Nah, sekarang di pembahasan kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas estimasi baik itu poin ataupun interval, kemudian baik itu rata-rata ataupun proporsi. Jadi seperti biasa kita akan ada studi kasus di awal ya. Ini ada satu perusahaan mobil yang baru ya. Dia mengiklankan bahwa mobil ultra green mereka bisa menempuh jarak 100 mile per gallon ya, dan mendapatkan rating A dari Environmental Protection Agency. Kemudian ada lembaga penelitian yang namanya Pinnacle ya. Ini suatu lembaga yang independen, mengambil 25 sampel mobil untuk tujuan pengujian, di mana tiap mobil dikendarai dengan jarak yang sama dengan catatan dalam kondisi yang identik ya, untuk mendapatkan mile per gallon dari 25 mobil tersebut. Oke, ini contohnya ya, silahkan dipahami. Kemudian berikut data mile per gallon untuk tiap-tiap mobil yang dijadikan sampel. Lihat di sini bahwa tiap sampel punya MPG atau jarak yang bisa ditempuh per gallonnya. Ingat, ketika ada 25 MPG mobil yang diambil di sini, dan ini tentunya bisa dirata-ratakan. Dan coba bayangkan, jika kita diminta memilih 25 mobil yang lain sebagai sampel, ini bisa atau enggak? Bisa tentunya. Dan yang kita pilih itu juga ya, akan memiliki rata-ratanya juga. Berapa sih banyaknya 25 sampel mobil yang kita bisa ambil sebagai sampel? Ini yang kita jawab di pembahasan sebelumnya, yaitu kombinasi dari jumlah mobil yang diproduksi dan jumlahnya yang diambil itu adalah 25 sebagai sampel. Kombinasi mobil dan 25 sebagai jumlah sampel yang diambil ya. Nah, di sini saya mau memberikan gambaran kepada kalian tentang yang dimaksud pengertian sampel dan pengertian tentang rata-rata sampel. Oke, nanti akan sering kita temui definisi sampel dan rata-rata sampel. Kalau sudah memahami, maka akan semakin mudah memahami pembahasan di statistika ini ya. Oke, ini ada J yang ingin menggunakan data di sampel di atas ini ya. Dia yang pertama ingin mengestimasi 90% tingkat keyakinan adalah confidence level ya. Dari yang pertama juga rata-rata MPG untuk semua mobil ultra green yang diproduksi. Jadi rata-rata populasi yang mau diestimasinya. Kemudian yang berikutnya, ini ada proporsi dari semua mobil ultra green yang bisa mencapai lebih dari 100 MPG. Jadi proporsi, jadi alternatifnya ada dua, ada yang bisa mencapai 100, ada yang di bawahnya. Jadi P-nya adalah
yang besar dari 100, yang Q-nya atau 1 dikurang P-nya adalah yang di bawah. Berapa proporsinya? Nanti kita akan lihat. Kemudian juga menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mendapatkan level presisi atau ketepatan tertentu dalam mengestimasi rata-rata dan proporsi. Kalau di sini kan kita hanya ambil tadi 25 mobil kan. Nah, bisa jadi 30, 35 atau 20 saja sudah cukup. Nanti kita bisa lihat ya. Oke. Nanti kita akan kembali ke contoh kasus ini ya. Sekarang kita akan lihat pembahasan teori yang melatar belakanginya. Oke, pertama ini ada yang dikenal dengan point estimator dan nanti ada interval estimator. Kita lihat dulu yang dimaksud dengan point estimator ini. Point estimator ini adalah suatu fungsi dari random sample yang digunakan untuk menyimpulkan nilai parameter populasi yang belum diketahui. Misalnya ada X bar ya, X besar bar adalah suatu point estimator untuk mu, atau juga ada P bar besar, P besar bar ya, adalah point estimator untuk proporsi populasi ya, kita simbolkan dengan P kecil. Nanti kita ada point estimate. Point estimate adalah nilai dari point estimator yang diambil dari sampel yang diberikan. Sebagai contoh, ini ada X kecil bar yang besarnya adalah 96,5 adalah point estimate dari rata-rata mile per gallon atau MPG untuk semua mobil ultra green yang ada. Ini dia. Ini ada contohnya ya. Ini bagian statistika di suatu universitas yang besar memiliki 100 mahasiswa ya. Jadi nilai ujian akhir dari 100 mahasiswa diberi secara random atau acak sebagai berikut ya. Ini ada 66, 72 dan seterusnya ya. Ada juga yang mendapatkan 38. Ini yang ke-10 ya. Kita diminta menghitung point estimate dari rata-rata populasi. Hasilnya kita akan hitung rata-rata sampel itu ya. Kita namakan X kecil bar, yaitu sebesar 70 ya. Dan karena itu nilai 70 adalah yang kita kenal dengan point estimator dari rata-rata populasinya.
Oke, berikutnya ada ciri-ciri dari point estimator. Yang pertama itu unbiased. Suatu estimator dikatakan unbiased atau tidak bias ya, jika expected value-nya sama dengan parameter populasi yang tidak diketahui yang sedang diestimasi ya. Kemudian dia efisien. Efisien artinya estimator yang tidak bias atau unbiased dikatakan efisien jika standar errornya lebih kecil dari estimator yang tidak bias lainnya. Jadi ada sampel yang ada ya pasti memiliki standar errornya, dan yang diambil ini adalah yang standar deviasinya paling kecil di antara sampel-sampel yang lain. Kemudian konsisten artinya dia dikatakan konsisten jika pendekatan terhadap parameter populasi yang diestimasi itu sama meskipun ukuran sampelnya bertambah banyak ya. Coba kita lihat satu persatu di sini ya. Ini ada ciri-ciri ilustrasi point estimator. Pertama, unbiased estimator. Ini ada dua distribusi yang rata-rata distribusinya U1 tidak bias ya, dan ada distribusi yang lain yang rata-ratanya atau expected value-nya U2 ini bias ya, dimana standar deviasi kedua distribusi ini sama, lihatlah bentuknya sama ya, penyebarannya sama ya, lihat dari bentuk kurva yang identik. Kemudian ciri-ciri ilustrasi point estimator, ini adalah estimator yang efisien. Ini ada dua distribusi yang rata-rata distribusinya sama ya, di theta ya. Namun distribusi V1 lebih terpusat di rata-ratanya dibandingkan dengan distribusi V2 yang relatif menyebar ya. Sebarannya lebih besar yang V2. Sebaran distribusi ini digambarkan dengan nilai standar deviasinya. Di sini standar deviasi V1 itu lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi dari V2. Namun yang paling penting yang kita lihat adalah rata-ratanya kedua ini sama ya. Oke, ini masih ciri-ciri dari point estimate ya. Point estimator. Ini adalah estimator yang konsisten. Ini ada 3 distribusi. Ketika jumlah sampel itu diperbanyak dari N25 sampai ke N100 ya, rata-rata distribusi sampelnya tetap sama ya. Ini dikatakan dia konsisten. Kemudian nah sekarang kita masuk ke topik confidence interval rata-rata populasi ketika standar deviasi populasi atau sigma itu diketahui. Confidence interval itu adalah memberikan suatu range nilai atau rentang nilai yang dengan tingkat confidence atau confidence levelnya ya, tingkat confidence atau confidence level tertentu ya. Ini terdapat parameter populasi yang diamati ya. Juga memiliki suatu interval estimate. Kemudian ketika kita membangun confidence interval, maka hasilnya adalah point estimate plus minus dari margin of error-nya. Nah, sekarang margin of error itu memperhitungkan variabilitas estimator dan interval confidence level yang diinginkan. Ini menghitung confidence interval untuk rata-rata populasi ya, atau mu ketika standar deviasi populasinya atau sigma-nya diketahui. Pertimbangkan variabel random yang terdistribusi normal dan terstandarisasi, yaitu nilai Z ya. Misalnya ada probabilitas dari Z yang lebih besar dari negatif 1,96
dan lebih kecil dari 1,96 ya. Ini memiliki, berikut gambarnya ya, bisa kita lihat ya, memiliki nilai 0,95 ya probabilitasnya. Atau dengan bantuan tabel Z ya, atau distribusi Z, bahwa ini probabilitas dari Z yang lebih besar dari negatif 1,96 namun lebih kecil dari 1,96 itu sebenarnya adalah probabilitas Z yang lebih kecil dari 1,96 dikurangi dengan probabilitas Z yang lebih kecil dari negatif 1,96, atau kita akan dapatkan dari tabel distribusi Z itu angkanya adalah 0,975. Ini probabilitas Z yang lebih kecil dari 1,96 dikurangi dengan 0,025. Ini adalah probabilitas Z yang lebih kecil dari negatif 1,96, sehingga hasilnya yang seperti di gambar ini yaitu 0,95 ya. Atau bisa juga dilihat sekali lagi pada ilustrasi gambar yang di atas ini ya. Ini ada probabilitasnya sebesar 0,95. Nah, kemudian membangun confidence interval untuk rata-rata populasi atau mu ketika standar deviasi populasinya atau sigmanya itu diketahui. Coba lihat di sini, ketika Z sama dengan X besar bar dikurangi mu per sigma per akar N, ini kita akan dapatkan P atau probabilitasnya dari X besar bar dikurang mu per sigma per akar N yang lebih besar sama dengan negatif 1,96 namun lebih kecil sama dengan 1,96 itu adalah berjumlah 0,95 seperti yang di atas tadi ya, dimana setelah manipulasi aljabar kita bisa dapatkan bahwa probabilitas dari X bar itu lebih besar atau sama dengan mu dikurang 1,96 sigma per akar N dan lebih kecil atau sama dengan mu ditambah 1,96 dikalikan sigma dibagi dengan akar N. Ini yang tadi ya, ini hanya penjabarannya. Poinnya akan sama dengan probabilitasnya 0,95. Nah, ini dari pembahasan yang di slide tadi ya. Hal ini berimplikasi pada 95% probabilitas ini bahwa rata-rata sampel atau X besar bar akan berada pada interval ya, mu plus minus 1,96 dikalikan sigma per akar N. Kemudian jika ukuran sampel senilai N digambarkan berulang dari populasi yang diberikan, maka 95% dari rata-rata sampel yang dihitung atau X kecil bar, jadi kumpulan dari X kecil bar akan ada dalam interval yang tadi ya, dan sisanya itu sebesar 5% akan berada di luar interval. Oke. Karena kita tidak mengetahui rata-rata populasi atau mu, ketika tidak bisa menentukan, kita tidak bisa menentukan jika nilai X kecil bar akan berada dalam interval atau tidak. Walaupun begitu, kita mengetahui bahwa X kecil bar akan ada di dalam interval ya, yaitu yang sebesar mu plus minus 1,96 standar deviasi populasi atau sigma per akar N. Jika dan hanya jika mu
itu ada di dalam interval X kecil bar plus minus 1,96 dikalikan sigma per akar N. Hal ini akan terjadi 95% dari interval yang dibangun. Kemudian X kecil bar plus minus 1,96 dikalikan sigma per akar N disimpulkan adalah 95% dari confidence interval dari rata-rata populasi. Kemudian dikenal pula istilah level of significance. Misalnya dikenal juga dengan probability of error atau disimbolkan dengan alpha. Confidence level atau confidence coefficient lain adalah 1 dikurang alpha. Kalau dibalik juga bisa alpha sama dengan 1 dikurang confidence coefficient. Jika persentase 100 dikali dengan 1 dikurang alpha, confidence interval dari rata-rata populasi atau mu ketika standar deviasi populasi diketahui, yaitu sigma, dihitung sebagai berikut. Di sini adalah X bar plus minus Z alpha per 2 dikalikan sigma per akar N. Atau sama juga dengan dua angka ini jadi dipisah antara negatif dan positifnya. Di X bar min sama satu lagi X bar plus. Ini Z alpha per 2 adalah nilai Z yang berhubungan dengan probabilitas dari alpha per 2 di ekor bagian atas. Confidence interval dikatakan 90% dengan alfanya akan menjadi 0,10. Maka alfa per 2-nya itu adalah 0,05. Dan nilainya Z alfa per 2 itu kita bisa lihat juga di tabel distribusi normal. Z akan menilai 1,645. Kemudian untuk 95% adalah confidence levelnya Jadi 95% adalah confidence levelnya Ini artinya alfanya adalah 0,05 Ketika two tail ada dua ekornya, maka alfanya itu kita bagi dua, yaitu alfa per 2 nya, jadi 0,025 masing-masing tailnya. Dan nilai dari Z alfa per 2 nya itu akan sebesar 1,96 Tapi kalau nilai negatif alfa per 2 nya itu akan menilai negatif 1,96. Kita bisa lihat di tabel distribusi Z nya. Nah, untuk 95% adalah confidence levelnya artinya alfanya akan berjumlah 0,01. Maka alfa per 2 yang ada di tail sebelah kiri akan sebesar 0,025 dan alfa per 2 yang di sebelah kanan itu akan berjumlah 0,0025. Jadi total alfanya pastinya alfa per 2 di sebelah kiri ditambah alfa per 2 di sebelah kanan menjadi satu alfa yang berjumlah 0,05 maksudnya. Dan nilai Z alfa per 2 nya masing-masing itu adalah 2,575. Yang di sebelah kirinya akan sebesar min 2,575. Kita bisa lihat di tabelnya. Kita coba lihat contoh berikut. Ini contoh membangun confidence interval untuk rata-rata populasi mu ketika standar deviasinya diketahui.
sebuah sampel dari 25 box cereal crunch memiliki rata-rata berat 1,02 pound per box. Nah, sekarang bangun 95% confidence interval dari berat rata-rata dari semua cereal box. 95% adalah confidence levelnya. Yang ditanyakan adalah confidence intervalnya. Asumsikan bahwa berat terdistribusi secara normal dengan standar deviasi 0,03 pound. Ya. Kemudian dari soal kita ketahui bahwa jumlah sampelnya adalah 25, N sama dengan 25. Rata-rata sampelnya, jadi X kecil bar, itu adalah 1,02 pound. Dan ini ada level of significance atau alpha, itu adalah 1 dikurang confidence levelnya, atau 1 dikurang 0,95, sebesar 0,05 ya. Jadi Z alpha per 2-nya atau Z 0,05 per 2, atau kita juga bisa tuliskan dengan Z dari 0,025, itu adalah 1,96. Standar deviasi populasinya atau sigma adalah sebesar 0,03. Tinggal kita substitusikan nilai tersebut ke dalam rumusan. Di sini ada X bar plus minus, ini harusnya Z alpha per 2-nya dikalikan sigma per akar 2 ya. Kita masukkan angka-angkanya jadi 102 plus minus 1,96 dikalikan 0,03 per akar 25. Sehingga didapatkan 1 plus 0,2 plus minus 0,012 ya. Jadi 0,012 ini adalah margin of error-nya. Atau dengan 95% confidence interval, rata-rata berat semua cereal box antara 1,008 pound dan 1,032 pound. Interpretasi dari confidence interval membutuhkan kehati-hatian. Misalnya kita dicontohkan di sini ketika confidence level kita 95% atau 0,95. Interpretasi dikatakan tidak benar jika mengatakan probabilitas bahwa rata-rata populasi atau mu akan ada dalam interval 95% atau akan ada dalam interval 0,95. Karena ini masih belum jelas ya. Yang benarnya, jika sejumlah ukuran sampel yang telah diambil dari populasi tertentu, kemudian 95% dari intervalnya yang dibentuk dari rumusan X kecil bar plus minus Z alpha per 2 dikalikan sigma per akar N akan mengandung rata-rata populasi atau mu. Karena ada banyak kemungkinan sampel, kita akan benar 95% dari percobaan yang dilakukan, sehingga memberikan kita 95% kepercayaan akan kebenaran dari sampel rata-rata populasi. Terima kasih ya, dan selamat belajar. Kita mobil hijaunya belum ya.